Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah selalu menjaga kita dan memberikan kesehatan kepada kita semua di tengah masa pandemi ini ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar tentang materi kita, yaitu penyesuaian diri tumbuhan, kita review dulu materi kita sebelumnya, yaitu penyesuaian diri hewan. Nah, penyesuaian diri atau adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya untuk menghindari kepunahan. Kemudian fungsi adaptasi yaitu memperoleh makanan, menghindari serangan dari musuh, dan bertahan hidup. Bentuk penyesuaian diri hewan ada 3, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Untuk adaptasi morfologi meliputi penyesuaian bentuk paruh burung, penyesuaian bentuk gigi, penyesuaian bentuk mulut serangga, dan penyesuaian kaki atau kuku burung. Kemudian adaptasi fisiologi contohnya pada unta, sapi, beruang kutub, dan gajah. Untuk adaptasi tingkah laku contohnya terjadi pada bunglon, cecak, terenggiling, cumi-cumi, lebah, siput, dan lain sebagainya. Nah, untuk penyesuaian diri tumbuhan, untuk adaptasi pengertiannya sama dengan pada penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian untuk adaptasi tumbuhan tujuannya adalah untuk yang pertama menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, penyesuaian diri untuk berkembang biak dan untuk melindungi diri dari pemangsa. Setelah ini, Ustazah jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Jadi di dalam pembahasan ini adalah ada istilah habitat. Habitat itu adalah lingkungan tempat hidup tumbuhan. Habitat setiap tumbuhan berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Jadi yang menyebabkan penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya itu karena habitatnya berbeda-beda, tempat hidupnya itu berbeda-beda. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu penyesuaian tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama yaitu penyesuaian diri tumbuhan di lingkungan kering, kemudian penyesuaian tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi, penyesuaian tumbuhan di lingkungan air, penyesuaian tumbuhan di lingkungan lembab, dan penyesuaian tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Yang pertama, adaptasi di lingkungan kering. Jadi tumbuhan yang hidup di tempat yang memiliki sedikit air atau kering itu disebut xerofit. Contoh tumbuhan xerofit yang pertama ada kaktus, kurma, lidah buaya, dan sosor bebek. Jadi dari contoh-contoh tumbuhan ini mereka hidup di lingkungan yang sedikit air.
Karena itu, tumbuhan yang hidupnya di tempat tersebut akan berusaha menghemat air dengan berbagai cara. Nanti akan dijelaskan contoh-contoh adaptasinya seperti apa. Ciri tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan kering. Yang pertama, daunnya berbentuk seperti duri. Tujuannya mengurangi penguapan. Kemudian batangnya berlapis lilin. Tujuannya juga untuk mengurangi penguapan. Jadi dengan mengurangi penguapan dia akan menghemat pemakaian air. Kemudian batangnya tebal. Tujuannya untuk menyimpan cadangan air. Jadi cadangan air itu akan disimpan di batangnya. Biasanya batangnya itu besar atau tebal. Kemudian akar sangat panjang. Tujuannya untuk mencari sumber air. Jadi akarnya ke bawah itu sangat panjang karena dia cari sumber air. Yang kedua, adaptasi di lingkungan berkadar garam tinggi. Jadi tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan berkadar garam tinggi itu disebut halofit. Contoh lingkungan berkadar garam tinggi itu adalah pantai, laut, dan muara sungai. Di tempat-tempat tersebut biasanya berlumpur dan berpasir, jadi sedikit mengandung oksigen. Contoh tanaman halofit yaitu tanaman bakau. Jadi cara bakau beradaptasi dengan lingkungan yang berkadar garam tinggi dengan cara memiliki akar napas yang tumbuh ke atas untuk memperoleh oksigen. Jadi ini adalah akar napas yang muncul ke permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Jadi tanaman bakau itu seperti ini, biasanya di pinggir pantai karena kan di pantai itu berkadar garam tinggi ya. Untuk yang ketiga yaitu adaptasi di lingkungan air. Jadi tumbuhan yang hidup di lingkungan air itu disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit yaitu teratai dan eceng gondok. Jadi mereka hidupnya di atas air, eceng gondok juga. Kita bahas satu persatu dari adaptasi teratai. Jadi teratai akan beradaptasi dengan daunnya lebar dan tipis, berfungsi untuk memperbesar penguapan dan membantu mengapung. Jadi daunnya ini kan lebar, dia bisa untuk mengapung dan membantu penguapan karena dia kelebihan air. Dan yang kedua, batangnya berongga. Jadi di sini berongga, nggak ada isinya. Berfungsi untuk menyalurkan udara dari batang ke akar. Jadi kan tumbuhan itu butuh oksigen. Jadi dengan batangnya ini dibantu untuk menyalurkan udaranya. Kemudian adaptasi eceng gondok. Yang pertama, pangkal tangkai daunnya menggembung, berfungsi untuk membantu mengapung di air. Jadi kalau eceng gondok itu menggembung di sini, biar dia bisa mengapung. Kemudian akarnya lebat. Jadi di bawahnya sini tuh akarnya sangat lebat. Kalau kamu angkat eceng gondok itu akarnya sangat banyak. Itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Jadi kalau akarnya banyak kan terbebani ke bawah, dia tidak akan terbalik. Kemudian yang keempat adalah adaptasi di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut hygrofit. Contoh tumbuhan hygrofit yaitu begonia dan tumbuhan paku. Kita bahas satu persatu. Adaptasi tumbuhan paku yaitu dengan memiliki struktur khusus untuk mengeluarkan kelebihan air yang disebut hidatoda. Jadi dia punya struktur khusus untuk mengeluarkan kelebihan airnya, disebut hidatoda. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu adaptasi di lingkungan miskin nitrogen.
Cara adaptasinya yaitu dengan menangkap serangga sebagai sumber nitrogen. Jadi pengganti nitrogen itu dia menangkap serangga. Contoh tumbuhannya adalah Venus flytrap dan kantong semar. Jadi mereka itu akan menangkap serangga untuk sebagai sumber nitrogennya. Jadi kalau yang Venus flytrap itu ditangkap di antara daunnya ini, di tengah-tengahnya ini. Untuk kantong semar itu ditangkap ke sini, masuk ke kantongnya sini. Kita bahas satu-satu adaptasi Venus flytrap. Tumbuhan ini memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen yang tidak bisa ia dapat dari lingkungannya. Nah, ini serangganya ditangkap ini. Tumbuhan ini memiliki sistem sensor di seluruh permukaan daunnya yang peka terhadap gerakan, sehingga ketika ada serangga yang hinggap, secara otomatis daunnya menutup. Jadi kalau di seluruh daunnya ini ada kayak bulu-bulu gitu, itu adalah sensornya. Nanti kalau ada gerakan serangga itu, dia otomatis langsung menutup untuk menangkap serangga itu. Venus akan menghasilkan enzim untuk mencerna serangga, sehingga Venus akan mendapat nitrogen dari serangga tersebut. Jadi dia kan nggak punya gigi untuk makan serangga, dia pakai enzim untuk mencerna serangga ini biar dia bisa hancur dan bisa diserap nitrogennya. Nah, untuk yang kedua yaitu penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Kalau tadi penyesuaian tumbuhan terhadap habitat, sekarang penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Contohnya, bunga bangkai. Dia mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga. Jadi bau busuknya itu untuk menarik serangga biar bisa membantu berkembang biaknya. Kemudian ada mawar, melati, dan delion. Nah, itu mereka memiliki struktur khusus untuk perkembangbiakannya. Jadi kayak kemarin yang sudah kita bahas itu seperti bunga sempurna atau dibantu angin yang kayak gitu. Nah, ini struktur khusus dari bunga-bunga ini. Selanjutnya yaitu penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi ada pemangsa yang ingin makan itu, nah ada struktur atau sesuatu untuk melindungi dirinya. Yang pertama yaitu memiliki duri atau memiliki rambut halus, memiliki daun tajam, ada yang menghasilkan getah, dan ada juga yang menghasilkan racun. Kita bahas satu persatu dari kelima tanaman ini. Yang pertama yaitu tanaman yang memiliki duri. Durian. Jadi dia punya durinya ini untuk melindungi. Sebenarnya dia melindungi diri agar tidak dimakan. Kemudian mawar. Dia di tangkainya ini kan ada durinya. Ini biar dia pengennya biar tidak dipetik. Dan kemudian rotan ini juga ada duri-durinya. Selanjutnya yaitu tanaman yang memiliki rambut halus. Ada terong. Terong itu rambut halusnya biasanya di sini dan di daunnya ya. Ini. Kalau rambut halus itu biasanya akan menyebabkan gatal bila disentuh. Kadang bulunya itu sangat tajam dan dapat menyengat sehingga kebanyakan hewan itu menjauhinya. Jadi dengan cara itu dia melindungi diri. Kemudian bambu juga, dan jagung. Selanjutnya adalah tanaman yang memiliki daun yang tajam. Lidah buaya ini punya daun yang tajam. Kemudian kaktus dan nanas.
Ini daun-daunnya ini juga tajam, ada durinya gitu. Kemudian ada tanaman yang menghasilkan getah. Yang pertama nangka. Jadi nangka itu kalau kamu buka itu kan ada putih-putihnya, itu adalah getah. Dia sebenarnya untuk melindungi diri biar tidak dimakan. Kemudian karet. Kalau untuk manusia karetnya malah bisa dimanfaatkan ya. Selanjutnya adalah tanaman yang menghasilkan racun. Yang pertama adalah kecubung dan jarak. Jadi tumbuhan itu mengembangkan racun untuk mengusir hewan dan serangga. Jadi kadang di daunnya. Jadi biar apa? Kalau ada hewan yang makan itu dia akan keracunan. Kemudian ada tanaman yang meniru keadaan sekitar. Contohnya adalah tanaman batu. Jadi ini kalau kita lihat tanaman batu ini mirip dengan batu yang ada di sekitarnya. Nih. Jadi ini adalah tanaman batu atau disebut juga lithops. Jadi dia punya daunnya bulat ini, dua ini. Itu tampak kayak batu. Jadi seperti batu ini. Daun-daunnya ini disukai hewan, dia dimakan hewan. Nah, untuk melindungi diri, dia menyerupai dengan batu. Jadi biar hewannya itu tertipu. Nah, untuk kalau kita manusia ya kita membedakannya. Jadi kita lihat bunganya. Jadi di sini ada bunga, ini berarti adalah tanaman batu. Tapi kalau nggak ada bunganya itu bentuknya seperti ini. Jadi dia benar-benar kayak batu. Nah, sekian penjelasan tentang penyesuaian diri tumbuhan. Kemudian tugasnya adalah silakan baca bukunya dari halaman 33 sampai 36. Dari buku-buku itu nanti kamu akan lebih memahami apa yang dijelaskan oleh Ustazah. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa tujuan adaptasi tumbuhan? Kemudian jelaskan tentang adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Nanti dijelaskan semuanya ya, dijelaskan yang lengkap. Kemudian ketiga, jelaskan tentang adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Kemudian jelaskan tentang adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Dan yang kelima, sebutkan dan jelaskan cara adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Tadi ada 6 ya, nanti jelaskan semuanya. Kerjakan dengan lengkap di buku dan dikumpulkan berupa foto ke Ustazah. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat, tetap semangat jaga kesehatannya.
selalu merajaah dan membantu orang tuanya.